Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas manajemen 22DX. Pada video ini saya akan bahas mengenai pentingnya kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi adalah dua komponen yang penting dalam dunia kewirausahaan yang dapat membedakan suatu usaha dengan yang lain. Dengan kreativitas, pengusaha dapat mengembangkan produk dan layanan yang unik dan menarik, serta menemukan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan bisnis. Adapun definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, unik, dan berbeda yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang baru. Inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses baru yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi konsumen. Hubungan antara keduanya adalah saling terkait erat. Kreativitas adalah awal dari inovasi, sedangkan inovasi adalah implementasi dari ide-ide kreatif. Adapun karakteristik wirausahawan yang kreatif dan inovatif adalah memiliki pemikiran terbuka dan fleksibel untuk menerima ide-ide baru, berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman untuk menciptakan peluang baru. Mereka senantiasa berpikir di luar kotak dan melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga memiliki motivasi kuat untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau jasa secara berkelanjutan. Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memecahkan masalah dengan kreatif. Selanjutnya, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat belajar yang tak kenal lelah. Adapun manfaat kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan ada tiga. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Dengan kreativitas dan inovasi, wirausahawan dapat menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalisasi proses bisnis, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Inovasi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah, memberikan pengalaman lebih baik, dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan kreativitas dan inovasi, yang pertama ada tahap eksplorasi. Ini merupakan mencari inspirasi dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah ideasi. Ideasi berarti menggali dan mengembangkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah menilai kelayakan dan potensi ide. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi berarti mewujudkan ide menjadi solusi inovatif. Pengembangan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan melibatkan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Dimulai dari tahap eksplorasi untuk mencari inspirasi, dilanjutkan dengan ideasi untuk menggali ide-ide baru. Selanjutnya adalah tahap evaluasi yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan potensi ide tersebut. Dilanjutkan ide-ide terbalik dari implementasi menjadi solusi inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis. Adapun teknik memunculkan ide-ide kreatif dan bagaimana cara berinovasi. Untuk memunculkan ide-ide kreatif,
Wirausahawan dapat menggunakan berbagai teknik seperti brainstorming, mind mapping, dan berpikir literal. Teknik ini dapat membantu menghasilkan gagasan-gagasan dan unik yang dapat diterapkan dalam bisnis. Berinovasi juga membutuhkan kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Wirausahawan inovatif senantiasa mencari peluang, mengamati tren pasar, serta mendengarkan umpan balik dari suatu pelanggan. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan solusi atau untuk produk yang belum ada di pasar. Lalu, peran lingkungan dalam mendukung kreativitas dan inovasi ada 4. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang kondusif seperti ruang kerja yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Pencahayaan yang cukup, akses ke alam, serta penataan ruang yang memungkinkan berkolaborasi dan memicu munculnya ide-ide baru. Yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung kreativitas dan inovasi seperti budayanya toleransi terhadap kesalahan, ruang untuk eksplorasi, serta apresiasi terhadap gagasan baru. Dapat membangun lingkungan yang mendorong karyawan untuk berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen berupa alokasi sumber daya, pengakuan, dan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide. Dapat memberikan energi dan motivasi-motivasi bagi karyawan untuk terus berinovasi. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Lingkungan yang mendorong interaksi sosial seperti ruang kolaborasi secara informal dan komunikasi terbuka dapat memicu pertukaran ide dan pemikiran segar sehingga mendorong kreativitas dan inovasi. Adapun tantangan dan hambatan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi ada 4. Yang pertama adalah budaya organisasi yang kaku. Lingkungan kerja yang terlalu terpaku pada prosedur dan aturan dapat menghambat kreativitas karyawan. Perlu adanya budaya yang mendorong eksperimentasi dan pengambilan resiko. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ini merupakan kurangnya alokasi anggaran, fasilitas, atau waktu dapat menjadi kendala bagi pengembangan ide-ide inovatif. Perlu perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa orang atau organisasi mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan merasa takut terhadap perubahan. Manajemen perubahan yang efektif diperlukan untuk mengatasi resistensi itu. Yang keempat adalah kurangnya dukungan manajemen. Jika pimpinan tidak memotivasi dan mendukung karyawan untuk berinovasi, maka hal ini akan menjadi penghambat utama. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting. Di bawah ini akan dicontohkan studi kasus mengenai wirausahawan kreatif dan inovatif. Tan Malaka. Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang radikal dan inovatif dalam bidang politik. Ia menciptakan strategi-strategi pergerakan yang unik dan kreatif untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Iwa Kusuma Sumantri. Iwa Kusuma Sumantri adalah seorang entrepreneur kreatif yang berhasil mendirikan Universitas Nasional atau UNAS pada tahun 1955. Ia menerapkan pendekatan inovatif dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Yang ketiga adalah
Ciputra. Ciputra merupakan seorang pengusaha ternama di Indonesia yang dikenal dengan konsep kewirausahaan dan pengembangan propertinya yang kreatif dan inovatif. Ia berhasil membangun berbagai proyek properti yang menginspirasi banyak orang. Kemudian yang tak kalah penting ada Anies Baswedan. Anies Baswedan seorang akademisi dan politikus Indonesia yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya dalam bidang pendidikan. Ia berhasil menerapkan metode pengajaran yang efektif dan kreatif yang menyenangkan di berbagai institusi pendidikan. Simpulan dari materi kali ini adalah kreativitas dan inovasi merupakan kunci sukses dalam dunia kewirausahaan. Wirausaha yang kreatif dan inovatif akan mampu mengidentifikasi peluang, menciptakan produk atau layanan yang unik, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, wirausahawan perlu memiliki sikap terbuka, berani mengambil risiko, dan terus belajar. Selain itu, lingkungan yang kondusif, dukungan dari pemerintah, dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga berperan penting. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, menanamkan budaya inovasi di dalam organisasi. Yang kedua, menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pengembangan ide-ide kreatif. Yang ketiga, membangun jaringan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat, terus memperluas wawasan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembelajaran sepanjang hayat. Sekian dari saya, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.